Kau mengenal hatiku, hampa batinku tanpa hatimu. Bawa daku mengalir Halo, malam Pak Akta dan semua sahabat. malam Pak Titius, malam semuanya. Ya, jelas suara dari sini? Ya, Jelas ya? Halo Pak Atta. Shalom Bu Idam. Sahabat, ya sahabat yang lain. Salam. Ya, Ya salam Bu. Ya, semuanya. semua pada sehat ya. Nanti saya minta maaf ya. Nanti seandainya terputus berarti jaringan kami tidak stabil. Iya, ya seperti kemarin ya Bu Idam ya. Ya. Putus. Mohon maaf ya Ya, Pak. nggak apa-apa, dimengerti. Tadi juga di sini dari sekitar jam 5:30 itu hujan deras dan baru berhenti dan lampu mati gitu ya. Nah biasanya jaringan nggak stabil, tapi kita serahkan aja sama Tuhan, berharap kita semua bisa mengikutinya dengan baik ya. Oke ya. Kita langsung mulai sambil nunggu yang lain ya. Bu Eni Bekasi katanya ada doa di gereja lokal ya. Oke, kita tetap bersemangat. Siapa yang jadi singer untuk backup hari ini, malam ini? Oke, hafal ya lagunya ya. Kau mengenal hatiku, hampa batinku tanpa hadirmu. Bawa daku mengalir berlabuh jalan hangatnya kasihmu. Sejuta rasa di jiwa rindukan peluk Bapa, izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Kita langsung mulai saja. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baik, yang berharga yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini, untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, untuk bersama-sama berdoa di dalam
kami bertumbuh, kami bersemangat bersama-sama. Kami punya kesaksian diubahkan di dalam pelayanan ini Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Kami datang membawa iman kami kepadamu, bahwa Engkau sungguh ada di tengah-tengah kami. Kami datang dengan berani, dengan percaya bahwa Engkau yang sudah melayakkan kami untuk mendekat kepadamu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak untuk kebenaran-Mu. Terima kasih telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih karena sudah menjadikan kami ahli waris-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah memindahkan kami dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang, kerajaan anak-Mu, kerajaan-Mu bersama dengan anak-Mu Tuhan Yesus yang sudah berada di sana. Terima kasih karena firman-Mu berkata sama seperti Yesus sudah dipermuliakan, bahwa Engkau akan mempermuliakan hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk janji yang luar biasa. Kami mau ya Tuhan, taruh ini di dalam batin kami, supaya kami selalu bersemangat ya Tuhan, apapun keadaan hidup kami, dan selalu membawa ucapan syukur yang datang dari hati kami kepadamu. Kami serahkan pertemuan doa ini ke dalam tangan-Mu. Aku berdoa setiap pikiran Tuhan tertuju kepadamu. Aku berkata bahwa setiap kami ya Tuhan memiliki pikiran Kristus. Setiap orang yang terlibat dalam pertemuan doa ini memiliki pikiran Kristus. Di dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau akan menyertai pertemuan doa ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan, segarkan Tuhan jiwa kami, kuatkan kami kembali, semangati kami kembali ya Tuhan. Kami bahkan ingin merasakan hadirat-Mu lebih dalam daripada hari-hari sebelumnya. Oh harap syikiri dia warah syikiri dia. Tuhan, kami sepakat berdoa segala bentuk siasat daripada si jahat, apapun bentuknya, yang mencoba untuk mengganggu pertemuan doa ini, termasuk pikiran kami, apapun itu ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa ya supaya Engkau yang jagai sehingga kami bisa mengikuti pertemuan doa ini dengan properly ya Tuhan, dengan baik, dan juga ya Tuhan tidak ada Tuhan padam listrik dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyertai dari awal hingga pertengahan hingga pada akhirnya, dan kami akan selesaikan dengan membawa berkat rohani untuk menjadi kekuatan bagi kami untuk 1 minggu ke depan. Kami izinkan Roh Kudus untuk beracara freely Tuhan, seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, untuk agendamu, apa yang menjadi isi hatimu dinyatakan di dalam pertemuan doa ini Tuhan. Thank you Tuhan. Kami mau menyembahmu, bahwa setiap orang masuk ke dalam hadirat, merasakan hadirat-Mu ya Tuhan.
bersekutu dengan Engkau setiap hari. And will never get enough. Tuhan tidak akan pernah merasa cukup, Tuhan. Hadirat-Mu manis, Tuhan. Hadirat-Mu membawa damai, penghiburan di dalam hidup kami. Engkau yang termanis, Engkau yang termulia, dan Engkau berharga di dalam hidup kami. Terima kasih, oh, ucapkan syukur bagi Dia. Terima kasih untuk kebaikan, terima kasih untuk segala kemurahan, terima kasih untuk panjang sabar. Oh, kami bersyukur untuk pemeliharaan, kami bersyukur untuk penyertaan. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau.
ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadi. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak kuingin lagi, hanya hartaku abadi. Hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, terbuka denganmu, oh, memandang wajah-Mu. Hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Yes, Lord. Biar ini menjadi kerinduan hati kami yang ada di sini. Tidak selamanya kami di dunia ini, Tuhan. Bahkan Engkau sudah sediakan jauh lebih besar daripada apa yang kami bisa pikirkan, jauh daripada apa yang kami bisa bayangkan. Sebuah kerajaan terang, kerajaan kekal seperti firman-Mu kata. Terima kasih untuk penghiburan firman. Kami tahu akan kemana kami pergi. Kerajaan kekal yang tidak ternilai harganya. Lantainya saja dari emas tulen. Bagaimana dengan yang lain, Tuhan?
tidak menukarkan itu semua dengan apapun yang menjadi penghalang selama hidup ini, selama hidup yang sementara. Kau lebih berharga, kau lebih bernilai dan Engkau kekal, Tuhan. Terima kasih karena surga mendengarkan doa. Dan aku percaya dengan segenap hati bahkan surga menyaksikan anak-anakmu dimanapun di muka bumi ini yang mencari Engkau. Mata Tuhan memperhatikan. We love you Jesus. Tuhan, kami mengasihi, kami menghargai Engkau. Engkau bernilai bagi kami. Kami mencintai Engkau ya Tuhan. Kami mau taat kepadamu. Kami mau mendengarkan firman. Kami mau hidup di dalam. Kami mau selalu bergaul karib dan berhubungan baik dengan Engkau. Ya. Terima kasih ya Tuhan. Thank you God. Biar setiap kami yang ada di sini merasakan hadirat. Penuhi hati mereka dengan sukacita akan janji-janji-Mu yang manis. Tuhan, bangkitkan di dalam setiap hati kami pengharapan yang selalu ya Tuhan berapi-api. Sementara kami juga sekarang sudah berada di akhir zaman. Betapa kami bahagia Tuhan sediakan menjadi bagian yang terbaik. Generasi yang paling mungkin menyaksikan Tuhan datang di awan-awan. Thank you Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Memandangmu, memandang wajah, to see you in person. Memandangmu Tuhan secara langsung adalah sebuah kegairahan dalam hidup kami. Biar kami terus hidup suci di hadapan-Mu. To live our life, to live a godly life, Father. Menghidupi hidup yang saleh. Kami tidak mau membuat perseteruan lagi dengan Engkau. Karena Engkau sudah mengorbankan nyawa-Mu untuk memindahkan kami dari kerajaan kegelapan, di mana kami menjadi tawanan untuk, tadinya kami menjadi tawanan untuk disiksa dalam kekekalan, tetapi oleh kebaikan hati-Mu, thank you Tuhan, Kau pindahkan kami ke dalam kerajaan terang, dan disitulah tempat kediaman kami bersama dengan Tuhan yang telah mengasihi kami. Kuatkan setiap lutut yang goyah Tuhan, biar kami terus belajar beriman kepada-Mu. Sebab di dalam segala persoalan, sama seperti Abraham dulu, gak serta-merta Engkau jawab pergumulan yang terbaik. Demikian juga dengan Daud, seorang yang berkenan di hati-Mu. Dia berkata bahwa ketika aku takut, aku percaya kepada-Mu. Sebab you want to test our faith, karena Engkau ingin menguji iman kami. Biar kami keluar menjadi orang-orang yang beriman, yang tangguh Tuhan. Engkau tahu kemampuan kami, dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, tidak akan pernah membiarkan kami. Karena Engkau-lah yang baik, yang penuh kasih dan setia. Biar kami belajar memandang hanya kepada-Mu, and cast all of our fears, our cares just for Jesus. Untuk menyerahkan semua kekhawatiran kami kepada Yesus. Tuhan hanya katakan percaya saja. Percaya saja. Sebab Engkau yang bertindak. Teach us to surrender. Ajar kami untuk berserah. Tidak ada kejahatan di dalam hati. Sekali
sekalipun Tuhan kami mengalami hal yang tidak enak bagi daging kami, sekali-kali kami tidak akan pernah menuding Allah yang sudah mengorbankan nyawanya seolah Tuhan mengadakan pembiaran. Kami tidak punya hak untuk kecewa kepada Engkau. Thank you Tuhan. Dan aku juga berdoa supaya setiap kami memiliki the holy fear, rasa takut yang kudus kepada Tuhan, yang mengimbangi kasih itu, supaya kami gak reckless Tuhan, kami gak ceroboh dalam hidup. Kami menghormati Engkau sebagai Tuhan, kami menikmati kasih-Mu, tetapi Engkau layak beroleh tempat penghargaan tertinggi. Thank you Tuhan. Hadirat-Mu so tangible in this place. Let the fearless and presence Lord mengalir di dalam tempat kediaman mereka, memenuhi jiwa mereka, sehingga pada malam hari ini mereka tahu ada Tuhan. Ternyata ada Tuhan, sungguh ada Tuhan yang pegang kendali even in the small detail of our life. In the small detail, di dalam setiap detail yang paling kecil pun Tuhan ada di dalam kendali. Thank you Lord. Fill us with your presence. Comfort everyone, Father. Hiburkan setiap orang. Hiburkan setiap orang yang susah hati. Sekalipun kami belum dapat jawaban doa, tetapi ketika kami terus bertahan dalam iman, yang aku percaya Tuhan bertepuk tangan, Tuhan bersukacita untuk iman yang tetap kepada Dia. Sebab semuanya harus di dalam iman, dan tanpa iman tidak seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Iman itu berkenan di hadapan Tuhan. Biar kami terus bertahan di dalam iman, karena kami tahu Engkau Allah yang setia. Terima kasih untuk penghiburan-Mu, penopang-Mu, penyediaan-Mu Tuhan. Sebetulnya ketika kami renungkan, kalau kami gak fokus sama masalah, kami pasti sadari bahwa Engkau sungguh seperti yang Engkau firmankan. Engkau setia dalam segala yang Engkau katakan, ya Tuhan. Oh, you'll never leave nor forsake us, Father. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Allah yang maha tinggi itu dalam segala kemuliaan setia mengawasi kami di dalam ketidaksadaran kami, dan Kau tidak pernah bosan. Kami mau katakan itu dengan iman, bahwa bukti kami tahu kebenaran itu, ketika kami tahu kebenaran, kami tahu fakta bahwa Engkau setia, dan itu yang Kau kehendaki. Sungguh pengenalan akan Engkau kusukai, kata Tuhan. Kami tidak menjadi mudah dibalokkan dengan perasaan kami, tetapi kami berjalan dengan iman. Oh, thank you Lord. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang lihatlah aku di dalam iman dan berjalan dalam kebenaran. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan lihatlah aku mau hidup
dan berjalan dalam kemenangan, berbatu tercurah atas. Thank you Tuhan. Aku percaya Engkau ada di sini. Terpujilah Engkau. Aku bebaskan Roh Kudus-Mu untuk mengatakan apa saja. Sebab ini acara-Mu. Jauhkan Tuhan setiap perkataan yang tidak berasal daripada Tuhan, terucap dari mulut kami. Biar semua perkataan yang berasal dari Kristus. Thank you Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Ya, luar biasa ya. Saya rasakan damai yang tidak terbatas, yang tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Seperti biasa saya rasakan ketika menyembah Tuhan gitu ya. Dan saya rindu setiap para sahabat juga di sana merasakan hadirat yang sama, karena hadirat itu kebutuhan kita. Itu sangat penting untuk menjawab semuanya menjadi pertanyaan kita, memulihkan kita. Ada satu yang saya bagikan di akun pribadi itu ya. Kalau kita udah rasakan hadirat Tuhan, the glory of the Lord, itu akan mengerjakan hal-hal di luar pikiran kita. Kita menjadi damai, kita menjadi tenang, kita rasakan kekuatan baru, kita rasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita, gitu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di tempat saya ini sebetulnya tadi sekitar 5:30 kurang lebih hujan deras datang dan baru berhenti. Dan kalau hujan yang udah kayak disertai angin begitu, itu udah kayak wajib mati lampu gitu ya. Dan biasanya itu suka lama nyala lagi. Nah, saya mau kesaksian karena saya sangat percaya sesederhana bahwa sehelai di rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan gitu ya. Dan tadi karena mati lampu, koneksi internet itu pasti di tempat saya juga udah buruk gitu ya. Nah, saya habis mandi tadi, saya istirahat dan saya ngobrol gitu ya sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan apa yang harus dilakukan gitu ya. Saya udah prepare untuk mungkin kasih pesan di pertemuan doa tadi. Nanti karena keadaannya di tempat saya mati lampu, nanti Pak Jos bisa ambil alih gitu ya. Entah saya menyusul kemudian gitu ya. Tetapi saya mengucap syukur ya untuk Tuhan itu nggak mesti bicara audible, tetapi Dia akan memberikan pengertian dan dengan lembut but clear ya, bahwa everything will gonna be alright, semuanya akan menjadi baik-baik saja. Dan tepat bahwa lampu nggak nyala kembali, lampu menyala kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama seperti biasanya gitu ya. Nah, di catatan saya sebetulnya udah siapin dan pengen bagikan, karena dari waktu yang pengen bagikan sesuatu untuk mempertegas firman Tuhan yang dibagikan di pengantar doa itu. Karena sudah beberapa waktu yang lalu saya merasa bahwa saya juga perlu adakan rekaman-rekaman singkat untuk mempertegas berkat rohani yang saya dapatkan gitu ya. Tapi saya berpikir pas pertemuan doa saja gitu ya saya pertegas, karena seperti minggu yang lalu kan saya nggak masuk pada firman gitu ya. Tapi pada malam hari ini saya mau responi apa yang Roh Kudus gerakkan saya untuk lakukan gitu ya. Nah, nanti saya copas karena tadi udah mepet waktunya, saya copas untuk dibaca di pertemuan doa gitu ya. Nah, saya mau tegaskan lagi, walaupun itu kelihatan berulang, tapi karena itu esensi dan saya mau turut saja gitu ya. Seperti tadi kesaksian saya gitu ya, bahwa
bahwa semuanya itu ada dalam kendali Tuhan. Ketika hari ini saya merenungkan gitu ya, saya udah pernah bilang bahwa firman Tuhan itu tapi memang firman Tuhan itu adalah memang perkataan Tuhan, tapi perkataan Tuhan yang tertulis. Dan firman itu yang adalah perkataan Tuhan itu, selain kita baca secara teratur menuntun kita, dia akan muncul, diingatkan oleh Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk mengingatkan kita akan kebutuhan kita sesuai dengan firman itu. Nah, hari ini ketika saya udah membiasakan diri untuk selalu merenungkan firman Tuhan gitu ya, merenungkan firman Tuhan. Dan saya mau katakan pada kita bahwa firman Tuhan yang kita baca itu, yang kita ingat-ingat itu akan jadi begini. Kalau kita mau minta Tuhan bicara, mau katakan apapun, saya jamin dalam mungkin 90% gak akan dia serta-merta berbicara dengan audible untuk jawab sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi dia akan ingatkan kita firman. Karena firman itu adalah nafas Tuhan sendiri. Dan seperti kalau bahasa Inggris katakan, dia bukan cuma hidup, dia berkuasa dan dia aktif. Nah, hari ini pun ya sepanjang hujan itu kilatnya luar biasa, kemudian juga petirnya gitu ya, thunder. Nah, tapi saya mau terus latih lewat keadaan seperti itu gitu ya, anginnya juga kencang, dan saya mau berjalan. Saya bukan orang yang aneh, apalagi dulu saya bukan gereja karismatik gitu ya. Tapi ketika saya praktekkan, saya diajar bagaimana ketika engkau lepaskan, ya misalnya lepaskan saja, seperti Catherine katakan, gak usah kayak ngotot. Sadari bahwa kuasa firman seperti Susan Hatting juga bilang, kuasa firman yang keluar dari mulut Allah itu sama kuasanya. So ketika diperkatakan dengan penuh iman, dengan penuh kesadaran, otoritas itu ada diberikan kepada kita, dan kita tahu firman itu hidup, dia aktif itu berarti bekerja. Dia akan meng-create something dan dia berkuasa. Dan saya udah biasa, saya seperti Brandon juga katakan, I plead the blood of Jesus over my house gitu ya, untuk memohon darah Yesus, perlindungan darah Yesus. Saya hentikan semuanya di dalam nama Yesus gitu ya, berbahasa roh, dan itu terjadi. Nah, demikian juga dengan hal-hal yang lain. Terlalu luas kalau saya katakan pada malam hari ini. Tetapi yang saya mau tekankan sebagai garis bawah penting bagi kita adalah bahwa kita harus pegang yang paling penting justru ya, yang paling penting. Kenapa Abraham kemudian menjadi sahabat Allah? Selain ketaatannya itu adalah, tapi karena imannya. Tuhan senang kepada orang yang percaya kepada Dia. Kemudian juga kita menyadari bahwa kita itu punya otoritas. Nah, kalau kita tahu bahwa firman itu mengerjakannya dengan setia, dan firman itu adalah perkataan Tuhan sendiri, sehingga kalau kita menaruh iman di dalamnya, seperti saya bersyukur ya untuk tuntunan, walaupun kemarin juga kan saya udah bilang, sekalipun saya nggak disembuhkan secara mujizat, divine healing seperti pada umumnya, tapi saya akhirnya bisa share orang kan, tip-tip untuk tips untuk hidup sehat gitu ya. Nah, dituntun dalam segala hal. Saya mungkin mau diajarin terus praktekin bahwa I'm here by the stripes of Jesus. Aku sudah sembuh oleh kuasa bilur Yesus. Lewat hikmat saya jalanin ya, pola hidup yang lebih sehat lagi, lebih sehat lagi. Terus saya melihat bahwa Tuhan bekerja. Segala sesuatu yang baik yang saya terima itu hanya datang daripada Tuhan. Iblis itu hanya merusak, membunuh,
dan membinasakan. Nah, persoalannya di dalam hidup kita, kenapa kita kadang menjadi lemah, kadang menjadi, bahkan itu ya di akun pribadi juga saya, pribadi saya juga itu, orang Robert, saya baru tahu wajahnya, seorang luar biasa. Saya cukup shock ya ketika dia bilang iman saya itu menjadi nggak powerful ketika saya capek. Saya pikir ternyata saya bukan cuma orang sendiri yang aneh ya. Saya kan udah sering saya katakan sama kita. Cuma kalau saya lelah, saya kok kayaknya itu nggak bersemangat. Jadi bukan karena sayanya secara karakter, tapi karena kondisi fisik. Ternyata orang luar biasa ini juga alami ya. Tetapi kalau saya menjadi kuat, saya menjadi sehat, saya pertahankan kualitas atau power iman saya untuk tetap at least stable dan terus menaik gitu ya. Nah, kita juga kan begitu ya. Kenapa kita kadang nggak bisa terlalu stabil di dalam banyak hal kayak berdoa gitu ya, kayak mempertahankan semangat gitu ya. Nah, itu karena kita membiarkan perasaan kita itu ambil apa ya namanya itu, kayak mengambil pengaruh gitu ya. Nah, padahal berjalan dengan iman itu orang-orang luar biasa seperti Catherine Kidd itu harus bisa berjalan tanpa dipengaruhi oleh perasaan. Perasaan tidak kekal sifatnya. Perasaan itu nggak boleh sampai mempengaruhi kita, apalagi kita menjadi rasa penat atau apapun juga. Tapi kita mau belajar untuk, sekalipun kita seperti mati rasa, nggak rasa apa-apa, but we have to learn to put our faith, menaruh betul-betul iman kita itu di atas firman Tuhan. Dengan dua catatan penting tadi, kita punya iman bahwa setiap firman ini itu punya kuasa loh, dia aktif loh, dia firman ini loh yang menciptakan segala sesuatu. Dan kalau saya katakan, ketika juga Brandon katakan kemarin, when I feel like the symptoms is still there, saya merasa kok kayaknya kok gejalanya itu masih ada. Anaknya, ini juga termasuk salah satu contoh ya Brandon. Tuhan itu belum sembuhkan secara total anak perempuannya. Masih ada gejala di situ. Sama seperti Abraham. Itu yang tadi saya katakan. Bukan soal Tuhan langsung jawab udah selesai. Tapi yang Tuhan rindukan adalah bagaimana punya iman yang tangguh dan itu membanggakan hati Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau Tuhan nggak jawab, itu berarti Tuhan sedang memproses iman kita, memurnikan iman kita, supaya nanti ketika kita bisa menjadi orang yang setia, orang yang bertahan, Tuhan itu tidak akan menahan apa yang menjadi puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan yang patut kita dapatkan. Nah, itu yang saya praktekkan dalam kehidupan saya. Dan saya terus perkatakan dengan iman. Saya alami terus progres gitu ya. Dan juga dalam hal memperkatakan. Saya nggak lihat diri saya siapa. Saya hanya tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa itu. Dan saya hanya tahu ya bahwa firman itu berkuasa, dia aktif dan dia hidup. Sesuatu yang hidup berarti bergerak, sesuatu yang aktif berarti create something, mengerjakan sesuatu, menciptakan sesuatu, dan juga powerful. Dia berkuasa. Nah, ayo taruh iman itu di dalam iman kita dalam firman Tuhan. Nah, kenapa orang kemudian secara rohani tidak terlalu terus bubble, menggebu-gebu, itu adalah kan firman itu feeds our spirit. Itu firman Tuhan itu memberi makan roh kita. Nah, sekarang yang menjadi perenungan bagi kita adalah seberapa banyak firman yang dimakan. Nah, firman Tuhan itu nggak boleh lagi cuma baca. Kalau mau kuat, dia benar-benar seperti makanan yang kita kunyah. Ketika kita makan, kita kunyah lewat kerongkongan kita masuk ke kiranya saya nggak salah ya, large intestine, ke small, ke usus besar kita diproses, itu kan tidak langsung. Nah, saya aja suka perhatikan ya, kan saya perhatikan minum saya di pagi hari. Kalau saya langsung minum yang banyak karena saya udah berhenti itu makan itu setiap hari jam 3 sore, jadi minum juga udah berkurang.
Nah, jadi selama selama masa tidur dan juga si sore itu udah banyak air yang terkuras, sementara kita kalau nggak salah itu 70% itu air. Nah, ketika saya minum air dua gelas gede, itu juga dalam 1 jam itu belum keluar dalam bentuk ketika belum mau buang air kecil gitu ya. Tunggu kurang lebih itu 3 jam. Nah, yang saya mau katakan dari ilustrasi sederhana ini, dari juga tadi digestion untuk pencernaan, firman Tuhan itu juga kayak gitu. Kalau kita mau absorb its essence, ya, kita mau serap esensinya, nggak bisa cuma baca, tapi harus benar-benar deep reading, membaca dengan dalam untuk dapatkan profound understanding, mendapatkan pengertian yang mendalam juga. Nah, jadi saya dibuat mengerti ketika baca firman, dapat knowledge. Nah, ketika pengetahuan, kemudian direnungkan, dapat esensinya, itu yang juga memberikan pengertian yang mendalam, bahkan hikmat. Jadi kalau firman tidak diproses tidak lewat perenungan, percayalah, yang dapat cuma pengetahuan doang, nggak dapat esensinya. Itu kenapa secara manusia, secara rohani, ya, secara rohani kita itu nggak terlalu merasakan kuasa firman itu, karena kita miss yang satu. Dan itu juga kan di firman Tuhan katakan merenungkan, itu perlu perenungan, di digest firman itu sampai kita we get the essence, esensinya, intisarinya, dan itu masuk ke dalam manusia roh kita, dia memboost kita, kemudian bahkan dari situlah keluar pengertian-pengertian, hikmat-hikmat, dan pengenalan akan Kristus. Nah, yang saya mau katakan adalah lakukan itu. Dan yang tadi saya katakan, kalau mau bertumbuh secara rohani, ya, harus makan firman itu, tapi bukan lagi cuma baca, bukan cuma hafal, tapi digest, benar-benar dicerna, dan benar-benar diulang-ulang. Dan saya percaya kalau kita melakukan semua itu, kita bisa menjadi, secara kerohanian kita akan terus beriringan bareng. Tidak ada yang terlambat, ya. Itu juga salah satu, ya, yang terjadi dengan orang-orang yang sebetulnya selama ini bersama dengan kita, lalu kemudian percaya kepada hal-hal yang jelas salah gitu ya, cuman halusinasi gitu. Itu sebetulnya udah tahu nggak firman ini, tahu, tapi di essence itu nggak keserap sampai ke dalam pondasi, ke dalam loh hatinya, sehingga itu tidak menjadi menerangi pikirannya gitu. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kemudian manusia roh ini menjadi kuat, pertanyaannya adalah makan firmannya itu lebih dari cukup nggak ya? Nah, nggak boleh lagi cuma baca, tapi harus benar-benar digest, itu dicerna. Dan itulah yang kemudian saya katakan untuk menghasilkan iman yang lebih daripada yang kita sudah punya selama ini. Semakin kita kunyah firman itu, semakin kita rasakan dia hebat, dia kuat, dia berkuasa, dia itu akan menyegarkan jiwa kita, membangkitkan sukacita dalam diri kita, dan kita akan menjadi kuat. Orang yang merenungkan firman, maka akan keluar kata-kata hikmat. Nah, itu yang kita perlu lakukan ke depan, supaya kita tetap kuat, kita semakin mengerti bahkan isi hatinya Tuhan. Ya, lakukan itu supaya bisa berpindah dari, karena Tuhan mau kita come up higher, lebih naik lagi. Nggak cuman begini kita doa saling mendoakan, enggak. Karena ya kemarin ya, saya ketika dengarkan tonton video KKR di Papua itu ada 2 sesi saya dengerin. Yang ada itu air mata sukacita. Nah, saya mau tambahkan juga hubungannya dengan firman tadi. Kalau tubuh kita sehat, dia hidup, kita bisa menikmati segala makanan yang enak gitu ya, minuman juga seperti itu. Nah, tapi kalau tubuh kita sakit, kita nggak bisa menikmati makanan terenak pun, minuman ternikmat pun. Nah, ini juga ada hubungannya dengan si pembacaan firman Tuhan tadi.
Bagaimana untuk mendapatkan manusia rohani yang hidup, yang sehat, yang peka terhadap suara Tuhan, bahkan isi hati Tuhan. Sampai saya bisa menangis sukacita seperti itu kan seru banget ya. Saya bahkan bilang, berapa kali lihat KKR di Jawa, bahkan itu dari luar negeri gitu ya, hamba Tuhan dari luar negeri, nggak ada yang keren ini dalam artian hadirat Tuhan, atmosfer yang dahsyat gitu ya. Dan saya kalau melihat ya, memang betul sih ya kata Pastor Philip ya, bahwa orang-orang Papua itu sebetulnya orang-orangnya itu unik. Segala yang Tuhan ciptakan itu, karena Tuhan lihat baik, makanya Tuhan ciptakan. Dan semua itu ya, orang-orang Papua itu kan energetik ya, bertenaga gitu ya, penuh semangat. Apalagi mereka di daerah, ini kan menjadi sesuatu yang spektakuler buat mereka gitu ya. Dan rasakan sekali sukacitanya. Saya menangis dengan sukacita dan saya mengucap syukur. Saya bahkan pernah berpikir, andai kata ya, seperti misalnya Apostle Catherine Kirk, Brandon atau Pastor Philip nggak ada. Coba bayangin, memang Tuhan sih bisa bangkitkan orang, tapi kalau nggak ada orang-orang yang seperti ini, bisa bayangkan nggak kekristenan sekarang itu betapa benar-benar patetik, memprihatinkan. Orang-orang yang menangkap isi hati Tuhan, mereka itu adalah yang menghabiskan banyak bahasa roh. Mereka itu yang benar-benar belajar firman Tuhan. Kayak hari ini aja, bukan hari ini ya, kemarin ketika saya mendengarkan bagaimana Pak Philips menekankan, sampai saya rasakan capeknya ya seorang hamba Tuhan itu cuma menuntun orang untuk taat. Bagaimana dia katakan, itu hampir di dalam setiap sesi, ayo waktunya sekarang untuk memberi diri dibaptis. Sangat tajam. Saya sangat suka ketika beliau dengan tegas berkata, seperti yang saya dengarkan di salah satu ibadah, akan ada ilalang di tengah gandum. Akan ada memang kawanan kambing dan domba. Makanya kan saya juga selalu berusaha untuk konsisten dengan ketegasan di antara kita supaya kita nggak tertidur gitu ya. Bukan berarti karena kita udah baca firman atau udah ikut pertemuan doa langsung kemudian kita menjadi seolah yang udah langsung include, kita beres di hadapan Tuhan. Nggak seperti itu. Tapi kita harus lakukan bagian kita gitu ya. Nah, saya lihat bagaimana betapa capeknya beliau untuk bilang, saya aja yang penuh dosa ini, saya nggak tawar-tawar, udah semua istilahnya itu setubuh-tubuh itu lakukan dosa gitu ya. Tapi saya nggak mau cuma dipercik, tapi saya mau ikuti teladan Tuhan saya yang nggak pernah dosa, bahkan berdusta pun sedikit pun enggak. Tapi dia memberikan contoh untuk bagaimana memberi diri baptis. Nah, saya lihat kenapa saya selalu setuju untuk hal seperti itu, karena tadi ketika saya berulang-ulang baca firman pelan-pelan, itu saya benar-benar seperti menangkap hatinya Tuhan gitu ya. Bahkan sebelum saya dengarkan khotbah itu di minggu yang lalu kurang lebih, Roh Kudus memberikan saya pengertian. Itu kenapa Tuhan Yesus ketika sebelum Tuhan Yesus suruh murid-muridnya memberikan Great Commission untuk bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu Tuhan udah kasih contoh dulu. This is the way how to do. Ini caranya. Dia lakukan itu untuk menjadi teladan. Iya kan? Nah, saya dulu memang saya pernah berada di posisi itu gitu ya. Ketika ditantang baptisan, semalaman saya bergumul. Sampai ini jam 12 malam baru saya ambil keputusan. Hati saya itu nggak tenang. Nah, saya memberi diri dibaptisnya di kolam, di bak mandi, bak mandi tempat kos gitu ya. Nah, begitu payahnya beliau untuk melakukan itu, kan melakukan semua itu karena dia tangkap yang penting. Memang baptisan itu nggak menyelamatkan, tapi itu satu bagian daripada perintah. Ini contoh ya, contoh bagaimana saya itu sampai dapat mimpi bagaimana stand dengan pengajaran gereja ini gitu ya. Dan sampai satu pernyataan yang tegas ya, selain pernyataan tegas yang saya suka, yang saya maunya itu kayak gitu. Brandon juga kayak gitu. Orang hamba-hamba Tuhan yang benar itu harus berbicara tentang pertobatan,
firman Tuhan, ketaatan, juga jiwa-jiwa, gitu ya. Nah, kemudian dia bilang begini, beliau bilang begini bahwa saya mau tegaskan bahwa sebetulnya kalau untuk memberi diri baptis saja susah, gitu ya, susahnya minta ampun, ya. Untuk memberi diri baptis saja kemungkinan, dan saya juga setuju itu, kemungkinan dia akan kompromi untuk ketaatan yang lain. Dan itu hari ini Tuhan memberikan saya pengertian, bukankah ketaatan itu segalanya selain iman tadi? Mau ke gereja tiap minggu seperti church goer, rajin ke gereja, bahkan pelayanan, punya ilmu teologi yang tinggi, tapi kalau kita nggak taat, itu kan jadinya kita berseteru dengan Kristus. Itu salah satunya, itu salah satu dari perintah yang memang kita harus turuti. Makanya saya sangat suka firman lagu itu. Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah penyelamatku, oleh kasih dan anugerahmu ku dijadikan baru. Ku mau memuliakanmu, menyenangkan hatimu. Dengan cara apa? Hidup dalam ketaatan, hidup melakukan firman-Nya. Cara Yesus menggenapi kehendak Tuhan adalah salah satunya adalah memberi diri dibaptis. Dan itu hanya satu dari perintah yang lain. Makanya benar, itu nggak nyelamatin, tapi itu bagian dari perintah. Jadi kalau satu saja yang terang-terangan sudah kita dengar dengan telinga, tapi tidak mendengar di dalam hati, saya juga setuju kemungkinan akan kompromi kepada ketaatan yang lain. Dan saya kasih tahu kepada kita, tanpa ketaatan, ya tanpa iman, firman Tuhan tidak mungkin berkenan. Tapi juga tanpa ketaatan, tahu firman Tuhan katakan dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Ketika kita taat, kita berdosa, kita gak berkenan di hadapan Tuhan, terjadi perseteruan, gitu kan? Dan itu berkali-kali saya katakan, gak ada saya temukan Tuhan menyamakan orang Kristen. Yang ada itu menyamakan orang benar. Orang benar itu adalah orang yang takluk pada kebenaran sejati, yaitu firman Tuhan. Nah, semua ini kita bisa dapat ngerti kalau kita ke depan, ya manusia rohani terus bertambah, kita bahkan mengerti, tangkap apa yang benar disampaikan, bisa merasakan apa yang misalnya Pastor Philip sampaikan, atau apa yang dikatakan oleh Apostol Catherine Kidd. Dia itu kan cuma dahsyat sekali, dia bilang Tuhan mau kita menjadi bagian daripada proyeknya dia. Urusannya Tuhan di akhir zaman ini. Itu kan orang-orang yang nangkap isi hati Tuhan, pasti fondasinya adalah firman Tuhan dulu, memberikan pengertian. Jadi firman Tuhan itu nggak cuma knowledge, tapi diserap sampai bagian hati Tuhan yang terdalam, itu bisa menggaung di dalam hati kita. Nah, itu yang kita perlukan, ya. Tetap percaya kepada Tuhan yang tadi saya katakan. Bagaimana ya supaya kepercayaan saya ini tetap bisa at least stable, paling tidak stabil. Kalau bisa lebih lagi, bisa punya kapasitas yang lebih lagi untuk mempercayai luar biasa. Firman-Nya, cara berinteraksi dengan firman-Nya kita harus perbaiki. Nggak cuma baca lagi, supaya kita nggak cuma dapat permukaannya doang, nggak cuma dapat knowledge, tapi kita dapat benar-benar absorb the essence, ya, menyerap esensinya, sampai Tuhan bisa bicara, Roh Kudus bisa menjabarkan di dalam hati kita. Itu yang membuat kita kuat, itu yang membuat kita mengerti, nangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sama mungkin hal yang sederhana kayak, kenapa kok saya bisa larut di dalam KKR yang diadakan di Papua? Karena saya tahu hatinya Tuhan tuh bersuka cita, gitu ya, dengan jiwa-jiwa itu. Ya, itu kan suatu tantangan yang luar biasa di kekristenan yang pada umumnya kekristenan yang belum lahir baru, gitu ya. Dengan jelas dikatakan bahwa kekristenan yang lama, kekristenan KTP, lahir dari keluarga, itu nggak menyelamatkan. Yesus bilang kamu harus dilahirkan kembali, yaitu menerima, mengundang Tuhan Yesus secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamat, baru dilahirkan kembali. Makanya Yesus berkata, kalau kamu nggak dilahirkan kembali, kamu tidak akan pernah bisa
melihat kerajaan surga, gitu ya. Nah, itu yang paling saya tekankan sama kita. Walaupun selalu bicara tentang iman, ya, saya berharap ini adalah memperdalam bagi kita untuk benar-benar kita bangun iman kita, makan firman itu benar-benar dicerna sampai kita dapatkan yang esensi dari firman Tuhan itu. Dan juga merasakan hadirat Tuhan itu kan perlu sesuatu yang hidup. Nah, kalau tadi manusia rohaninya itu nggak cukup peka, maka hadirat Tuhan itu menjadi sesuatu yang jauh. Walaupun kadang-kadang nggak selalu rasakan hadirat Tuhan, karena kan kita memang menghadap Tuhan harus pakai iman. Tapi maksudnya kayak tadi kita menyembah bersama-sama, saya rasakan ketenangan batin, saya rasakan hadirat Tuhan. Itu karena manusia roh itu peka, bisa sensitif terhadap hadirat Tuhan. Nah, itu juga hal-hal yang kemudian kita bisa rasakan kalau kita bangun kekristenan itu dengan firman. Harus menjadi firman yang menjadi dasarnya supaya kita menjadi kuat. Karena sungguh kita itu dari hari zaman. Salah satu ya yang saya tambahkan yang Brandon sudah sampaikan, ya, yang juga cepat terjadi tentang AI, artificial intelligence, ya, itu heboh kan, ada orang-orang coba berbahasa roh di situ, terus AI-nya terjemahin. Nah, dan memang kalau kita ajak dia ngobrol gitu ya, seperti kayak teman. Nah, itu memang itu nggak jahat, tapi itu akan dipakai oleh antikris nanti untuk tujuannya, gitu ya. Itu yang beberapa salah satunya yang Brandon dapatkan, dan itu nggak berlangsung lama. Memang ada yang perlu lama gitu ya. Dan saya selalu sepakat dengan apa yang disampaikan. Dan lagi-lagi saya katakan, apa yang saya sampaikan ini, apa yang Brandon sampaikan, itu akan segera direspon oleh manusia roh kita kalau manusia roh kita hidup. Jadi kasihlah makan dengan bukan cuma pinggiran firman doang, cuma permukaan, tapi juga di essence, ya, intisarinya. Itu yang kita kerjakan ke depan supaya kita bisa memperbesar kapasitas diri kita. Walaupun kita di dunia yang juga susah dengan kebanyakan orang, tapi kita tetap orang-orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ya, itu hanya dapat kalau kita dapatkan nutrisi yang terbaik dari firman Tuhan. Itu harapan saya kepada kita. Jangan hanya membaca firman, tapi serap apa yang menjadi pesan Tuhan untuk firman yang kita baca, gitu ya. Dan sebagai tambahan dikit lagi, ya, rasanya Pak Jos juga udah ikut ya jadi pendoanya Brandon ya. Itu justru saya harapkan ya akan menjadi keren kalau kita semuanya menjadi terlibat di berdoa itu, menjadi pendoa yang berapi-api. Berarti kan ketika kita ketemu di sini, kayak kemarin saya bersuka cita ketika Pak Titius bilang di pertemuan doa dapatkan sesuatu kan, ada kelepasan kan ketika setelah ikut pertemuan doa disemangati lagi, dibangkitkan lagi. Nah, itu kan semua pekerjaan Roh Kudus. Ya. Nah, dan kita juga mau kalau kita menjadi pasukan doa juga lewat hidup kita bisa berdampak. Kita juga Tuhan pakai menjadi orang luar biasa ya. Yang tadi juga saya ibadah, bukan walaupun hari ini nggak minggu, putar lagi video yang berbeda. Ya, Pastor Philip berharap setiap kita menjadi penjangkau jiwa. Jangan menjadi gereja yang tidur. Ya, beliau juga bilang, dan saya juga sepakat itu. Katakanlah nggak boleh sebut gereja, ya, karena secara klise nggak sih istilahnya, nggak boleh kan, kita memang satu sama-sama umat Tuhan. Tapi juga seperti yang saya katakan kemarin, nggak semua gereja sama. Nah, beliau berkata di mimbar, andaikan saja ada 1000 gereja, mungkin saja sekitar 100 yang benar-benar ditanam oleh Tuhan. Ya, saya bukan cuma ngomong yang pernah di Jambi ini, di Jawa juga ada oknum-oknum hamba Tuhan yang ternama. Saya tahu bagaimana mereka, bukan cuma saya aja, publik tahu bagaimana cara memulai gereja itu. Dan beliau berkata,
ya juga salah seorang ibu dulu hamba Tuhan saya pergi videonya, mungkin jubah kebesarannya masih ada, namanya itu dikenal, tapi gak ada lagi anointing. Saya prihatin loh, walaupun kita akan terus berdoa ya untuk mereka, agendanya Tuhan tidak lagi menjadi agenda gereja. Ya, yang benar saya sudah berkali-kali bilang, gereja yang hidup, yang kita mau tanamkan diri kita adalah gereja yang selalu selain bicara pertobatan, ketaatan, juga adalah yang mengemban amanat agung. Karena apa yang paling berharga bagi Tuhan adalah jiwa, bukan malaikat, jiwa manusia itu sendiri. Gitu. Nah, kita bisa lihat seperti Brenda juga katakan, lebih banyak yang tertidur. Makanya saya berharap kita bukanlah bagian yang tertidur itu. Saya sudah memberikan kesaksian bagaimana supaya kerohanian tetap menyala. Firman Tuhan itu banyak-banyak ya, tim admin yang lihat berapa banyak stok, dan itu saya nggak prepare untuk dibagikan, tapi saya makan terus, walaupun nggak menghafal perkata, tapi intinya garis bawahnya itu, highlightnya itu bisa disimpulkan ya. Percaya pada Tuhan dengan bertindak, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena iman itu nggak bertepuk sebelah tangan, iman itu direspon oleh Tuhan. Dan juga ingatkan diri sendiri, Tuhan sudah mati untukmu. Bagaimana mungkin Tuhan mati? Ya, ada satu katakan, nah, the Lord didn't take us so far and then He leaves us. Tuhan nggak bawa kita sejauh ini kemudian Dia tinggalin, enggak. Kalau kita setia loh ya, kalau kita setia mau terus bangkit, Tuhan akan terus topang kita. Masa mungkin pengorbanannya yang sudah sangat luar biasa itu menjadi sia-sia kemudian tinggalin kita? Enggak mungkin. Ya, jadi ingatkan diri kita. Saya ingatkan diri saya. Bahkan kalau pas lagi ke kamar, ada di kamar itu ada cermin gede, saya katakan, ya Allah, Kau dikasihi. You're forgiven, kau diampuni, you're chosen, kau dipilih, you're blessed, kau diberkati, you're anointed. Saya tatap saya dan saya katakan, Yesus sudah mati untuk kau. Dan itu membangkitkan manusia rohani saya. Ya, ikutin itu supaya kita tetap kuat. Karena saya sungguh katakan, ya, Brandon yang lebih spesifik Tuhan pakai di sini. Sungguh kedatangannya itu nggak lama lagi. Ya, kita mau tetap jadi kuat. Ya. Oke, kiranya kita diberkati. Saya sangat menikmati ketika mengatakan ini. Nanti ketika di video bisa dijelaskan lebih clear ya. Oke, hari ini kita akan berdoa. Dan oh ya, juga ya saya mau katakan adalah ketika Brandon bagikan tentang Tuhan berkata, percaya nggak bahwa tulang-tulang kering ini akan bangkit? Nah, tulang-tulang kering itu kan ada di Alkitab. Itu berbicara tentang bukan secara fisik, tapi tulang-tulang kering yang mati secara rohani. Nah, jadi saya juga digerakkan bahwa adalah tanggung jawab kita, bukan untuk orang itu lebih spesifiknya, tapi lebih utama untuk Tuhan. Bagaimanapun Yesus sudah mati buat mereka. Sekalipun saya tidak, kalau kayak kita pertemuan kayak gini, saya merasa kita yang terlibat itu mendapatkan berkat khusus. Makanya suka saya doain kita yang terlibat gitu ya, saya syafaat bersama dengan kita. Tapi bukan berarti mereka yang di grup penjangkauan atau di MTRC, bahkan mereka yang di luar kita, tidak saya doakan. Saya bersyafaat buat mereka, kadang-kadang bahasa roh buat mereka. Nah, tapi di pertemuan doa juga saya melibatkan kita ya. Nah, kita akan berdoa ya, dari saya, nanti selain dari Pak Jos ya, dari Pak Jos ada orang yang berdoa, kemudian juga kita doakan ya. Kita percaya kalau kita misalnya kayak lihat orang terus kita pikir mungkin kayak ini ya berubah. Nah, itu namanya kita berdoa dengan akal budi, suka ada kepengaruh oleh pikiran kita. Tapi bahasa roh itu kan sempurna, dia nggak melihat perasaan dan pertimbangan kita. Nah, jadi nanti kita berdoa dengan iman, itu lebih murni menurut saya ya. Kita berdoa dengan bahasa roh, tapi walaupun kita nggak selalu dengan bahasa roh berdoanya gitu ya. Kita berdoa untuk suaminya Bu Edith gitu ya, supaya Tuhan jamah, karena kita juga doakan sebelumnya, tapi lebih lagi kita doakan supaya Tuhan bukakan pikirannya gitu ya.
kita lepaskan suaminya dari roh agamawi gitu ya, yang membutakannya, supaya Tuhan menerangi pikirannya. Nanti kita bahas roh itu. Tapi selain itu adalah nanti juga saya akan pimpin berdoa untuk jiwa teman-teman kita, siapapun yang dulu, kalau nggak salah Bu Lucy ya pernah sampai doain Bu Yulia ya di waktu itu, Bu Lini juga gitu ya. Nah, siapapun yang terlintas di pikiran kita nanti kita doakan dengan bahasa roh ya. Dan juga Pak Okto ya, Pak Okto rindu dipakai oleh Tuhan gitu ya. Nah, jadi ada 3, nanti saya kasih komando dari sini. Nah, tapi pertama-tama kita mau lakukan dulu tugas doa yang diberikan oleh Pak Jos ya. Silakan. Siapa yang Pak Ara mendoakan Bu Kebat. ya? Oke, Bu Gebat nggak di sini, nggak apa-apa. Yang penting ada yang doa di sini. Silakan Pak Ara. Baik, terima kasih di pertemuan doa malam ini. Bersyukur, terima Amin. kasih setia Tuhan. Amin. Kita boleh berkumpul dalam keadaan sehat, dalam keadaan Amin. dalam lindungan kasih setia Tuhan. Amin. Pujilah nama Tuhan yang baik, Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Pada malam hari ini ya Tuhan, terima kasih untuk memberikan kesempatan hamba-Mu ini untuk mendoakan kepada Ibu Gebat. Tuhan berkati dia, Amin. keluarganya, kesehatannya, rumah tangganya. Tuhan pelihara kehidupannya, lindungi dia selalu Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan terus menyertai memberkati Ibu Gebat. Amin. Biarlah kita hari lepas hari dicintakan Tuhan, lebih selalu haus kepada kebenaran firman Tuhan. Yes. Dan juga Tuhan yang ada kendala-kendala dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, akan keterikatan dari hal yang tidak baik, yaitu miras atau merokok. Tuhan, biarlah semuanya itu Tuhan angkat Tuhan, kau musnahkan Tuhan di dalam kuasa kasih Yesus. Biarlah hal yang negatif itu tentang miras dan merokok yang tidak baik, yang tidak benar, jauh-jauh dari kehidupan. Miras, kaki Ibu Gebat, begitu juga kepada keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah juga semua Mata dan sahabat-sahabat kami semua dipertemukan, dan biar semua sehat-sehat dalam ilmu kuasa kasih. Inilah doa kami, doa saya ya Pak. Ya. Terpujilah nama. Pujilah Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita berdoa untuk Pak Okto. Kita doakan ya supaya Tuhan tuntun Pak Okto, Tuhan melengkapi, bahkan terus dibangkitkan kerinduan untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus ya. Nah, ketika kita bahas roh, beberapa orang, mungkin 2-3 orang sebagai tambahan, saya nggak apa-apa di unmute supaya juga memberikan semangat untuk yang lain. Atmosfernya juga masuk video nanti, itu menciptakan atmosfer yang hidup ya. Ya, kita berdoa untuk Pak Okto, kita berdoa supaya Tuhan pakai hidupnya, perlengkapi, urapi untuk menjadi alat kerajaannya. Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk Pak Okto. Sekarang kami mau berdoa dengan bahasa roh, dengan doa yang sempurna juga kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau tuntun kami, Engkau yang terus melihat kerinduan hatinya untuk dipakai oleh Tuhan. Oh karabashanda waharabara bashigiri diarararara shigarara barabara bashigiri diarabara bashigiri diarabara bashigiri diarabara bashigiri diarabara shigiri diarabara bahara bashigiri diarabara higarara bara bashigiri diarabara. Oh gara-gara kataruh hatimu ya Tuhan. Shigarara bara bashigiri diarabara shigiri diarabara. Gara-gara bangkitkan kerinduannya untuk kepenuhan Roh Kudus.
Kudus, dan Kau yang membaptis dia dengan Roh-Mu ya Tuhan. Pakai dia menjadi alat kemuliaan-Mu. Taruh kasih akan jiwa-jiwa di dalam hatinya. Kami serahkan Pak Okto ke dalam tangan-Mu. Kami akan melihat Tuhan di hari yang akan datang. Engkau akan jamah dan bangkitkan dia menjadi alat kerajaan-Mu. Kalau Engkau mencari orang yang bersungguh hati, Tuhan, kami persembahkan Pak Okto ke dalam tangan-Mu pada malam hari. Terima kasih Tuhan. Kita mau berdoa kembali untuk suami Bu Edith ya. Kita semua sudah lihat fotonya. Kita bisa bayangkan Bapak ini, kita berdoa dengan penuh belas kasihan supaya Tuhan bukakan dan terangi pikirannya akan kebenaran. Dan kita juga fokus, kita hancurkan roh agamawi yang mengikat dia, karena itu tidak berasal daripada Tuhan. Kami lepaskan dia dari roh agamawi di dalam nama Yesus. Setiap orang yang berusaha untuk membutakan dia akan kebenaran firman Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau jamah hatinya ya Tuhan, terangi pikirannya ya Tuhan. Belas kasihan-Mu atas Bapak ini ya Tuhan. Bahkan Tuhan akan panggil dia juga menjadi anak-Mu. Biar keteguhan dalam pendiriannya adalah atas firman Tuhan. Oh, kami serahkan ya Tuhan seluruh hidup ke dalam tangan-Mu. Yang kami tahu bahwa Engkau penjawab doa, yang kami tahu Engkau setia ya Tuhan. Tepat pada waktunya, di waktu yang tepat, Tuhan akan nyatakan kemuliaan-Mu di dalam keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kita juga bayangkan siapapun yang ada di pikiran kita, ingatan kita, kalau nggak bisa berbahasa roh, berdoa dengan akal budi pun Tuhan dengarkan. Untuk teman-teman kita yang ada di MTRC yang lemah, Tuhan panggil kita untuk menopang mereka, dan juga yang kita pernah bersama-sama dengan kita. Bangkitkan mereka ya Tuhan. Kami berkata untuk tulang-tulang kering untuk bangkit di dalam nama Yesus. Kami berkata untuk tulang-tulang kering bangkit kembali di dalam nama Yesus. Kami perkatakan kehidupan untuk tulang-tulang kering di dalam nama Yesus. Bahkan yang tersesat Tuhan bawa kembali pulang ya Tuhan ke dalam kebenaran-Mu. Bayangkan wajah-wajah mereka. Belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Kami berdoa ya Tuhan. Kami pakai otoritas yang memberikan, kami perintahkan tulang-tulang kering bangkit kembali di dalam nama Yesus. Kami berdiri untuk mereka ya Tuhan. Berikan mereka kesempatan di akhir zaman ini ya Tuhan, untuk mempersiapkan pelita mereka, mempersiapkan minyak pelita mereka. Terima kasih Tuhan, Kau menopang kami sejauh ini. Semua karena kasih karunia-Mu, semua karena kebaikan hati. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Pak Okto dan juga suaminya Bu Edith ya Tuhan, juga orang-orang yang kami telah doakan ya Tuhan. Dan kami
kami lakukan ini untuk Engkau. Bagaimanapun Engkau mati buat mereka ya Tuhan. Engkau mati buat mereka. Engkau panggil kami menjadi alat kerajaan, menjadi mitra-Mu ya Tuhan, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Thank you Tuhan. Oh, thank you Lord Jesus. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Oh, pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Kami berharap ya Tuhan kepadamu untuk semua pergumulan doa kami, bahkan apapun yang menjadi pergumulan pribadi kami Tuhan. Kami belajar meletakkannya di bawah kaki-Mu. Kami menyerahkannya kepada Gembala Agung. Kalau kami perkatakan firman-Mu, kami berpegang pada firman-Mu, bahwa kami akan melihat firman itu digenapi dalam kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan buri ini ke dalam tangan-Mu yang biasanya bergabung. Mungkin kali ini ya Tuhan ada alasan satu dan lain hal ya Tuhan. Juga Bu Eni, Gea Pratama yang berdoa di gereja lokal ya Tuhan. Ada juga Tuhan Pak Gun yang ada di dalam komunitas ini Tuhan. Kami berdoa untuk belas kasihan untuk membangkitkan dia kembali. Bangkitkan dia kembali Tuhan. Engkau mau kami didapati ya Tuhan, didapati sempurna ya Tuhan. Kami berdoa supaya berkati kehidupan mereka juga. Mereka dapatkan berkat rohani yang sama yang kami nikmati pada malam hari ini. Kami mau berharap kepada Engkau, dan kami mau terus berkata, Tuhan adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Engkau membaringkan kami di padang rumput hijau. Engkau menuntun kami ke dalam kebenaran. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kegelapan, kami tidak akan takut bahaya, sebab kami tahu Engkau beserta kami. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami. Kebajikan dan kemurahan-Mu akan mengikuti kami seumur hidup kami, dan kami akan diam di dalam rumah Tuhan seumur hidup kami. Ketika kami perkatakan firman-Mu ini dengan iman, bahwa firman itu akan menjadi aktif di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Thank you Jesus. Tak terlambat pertolongan dari-Mu Tuhan. Kau setia datang meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas
kasih untuk hadiratmu, terima kasih untuk firman, terima kasih untuk kekuatan yang baru. Kami akan melangkah dengan mantap karena kami tahu Tuhan menyertai kami dan tidak akan pernah membiarkan kami. Ajar kami berserah dan percaya kepadamu, dan biar cinta akan firman-Mu terus dipertambahkan dalam hidup kami. Hati yang takut dan mengasihi Engkau terus bertambah. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar kami mau akhiri pertemuan doa ini ya Tuhan. Ke dalam tangan kami serahkan roh jiwa tubuh kami, orang-orang yang kami kasih. Kami berdoa untuk perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas kami. Setiap rancangan sejahat apapun bentuknya yang berusaha untuk mencederai kami, menyerang kami, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ampuni dosa kami. Kalau ada hal yang tidak berkenan di dalam hidup kami, kami datang kepadamu dengan darah itu. Firman-Mu adalah aktif dan dia hidup dan dia akan menggenapi semuanya. Dan firman-Mu tetap masih berbicara in the present time bahwa Engkau adalah setia dan adil selama-lamanya. Ketika kami datang mengampuni, meminta pengampunan kepadamu, Engkau yang bersedia mengampuni kami, bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih untuk sepanjang doa ini Tuhan. Engkau menjaga dan memimpin, menuntun sehingga semuanya berjalan dengan baik, semuanya bagi hormat dan kemuliaan. Thank you Tuhan. Ketika kami tidur, kami berdoa supaya Engkau pulihkan kekuatan kami, segarkan tulang-tulang kami, dan kami kembali bangun kembali untuk mencari wajah-Mu, Orang yang kami terus mencari wajah-Mu dengan tekun, pada akhirnya kami akan menemukan Engkau dengan segala bentuk di dalam hadirat-Mu, di dalam pernyataan Engkau bicara ke dalam hidup kami. Itu yang menguatkan kami, karena kami tahu ada Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Thank you Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada yang mau sampaikan sesuatu? Tadi saya mau minta, ada yang minta dukungan doa, tapi karena atmosfernya sudah naik, jadi saya nggak potong begitu. Ada yang minta dukungan doa? Ada yang urgent? Ada? Oke, kalau nggak ada, ya kita akhiri pertemuan doa kita. Tetap bersemangat semuanya ya. Tetap berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan kita itu setia. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat berehat. Shalom. Ya. Terima kasih ya Pak Jos. Ya. Halo semuanya.